Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ibadah keluarga masing-masing yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita bersama-sama melihat saya berada di depan pintu masuk gereja kita yang amat sangat kita rindukan. Bapak Ibu, kita memiliki kerinduan yang sama, dan marilah kita ubah kerinduan itu menjadi semangat. Semangat dalam mengikuti setiap persekutuan yang ada, dan kita mulai dari kehidupan anggota persekutuan keluarga kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana penyertaan-Mu yang begitu luar biasa indahnya Bapa dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, bimbing dan sertai kami di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kasih dan kuasa nama-Mu Bapa boleh terwujud nyata di dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi, dan itu tak lepas dari kuasa kasih Roh Kudus-Mu Bapa yang boleh ada dalam ruang hati kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini judul perenungan kita memberikan judul mencintai dengan tulus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang akan bapak ibu rasakan ya saat cinta kita yang tulus dibalas dengan tidak dibalas dengan baik, atau cinta bertepuk sebelah tangan. Pastinya sakit ya, dan pastinya kita nggak akan lagi mau untuk membangun ataupun berkomunikasi dengan orang yang tidak menanggapi cinta kita dengan tulus. Dan bagaimana rasanya saat kita dipaksa untuk mencintai orang ataupun seseorang yang sama sekali kita tidak suka ataupun tidak kita cintai. Tentunya pasti juga akan merasakan hal yang tidak pas gitu. Dan hal yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pastinya pernah dialami tiap pribadi yang ada. Dan kalau kita bisa melihat segala sesuatu yang dipaksakan gitu ya, segala sesuatu yang dipaksakan dalam membangun sebuah hubungan akan berakhir dengan hal yang tentunya bisa jadi indah apabila ya, kalau kita memaksakan segala sesuatunya, endingnya akan bermacam-macam. Bisa jadi indah apabila dalam perjalanan waktu terjalin komunikasi yang baik, tetapi akan menjadi hal yang tidak indah apabila komunikasi ya yang terbangun itu tidak dengan kejujuran ataupun keterbukaan yang ada. Nah, tetapi saat kita boleh mendengar sapaan firman Tuhan ini, mencintai dengan tulus, maka kita bisa melihat gitu, segala sesuatu yang kita bangun atau kita dasari dalam ketulusan, keterbukaan, kejujuran akan menghasilkan segala sesuatu yang indah. Dan itu bisa nampak dalam komunikasi di antara kedua belah pihak pasangan tentunya ya. Dan kemudian itu pun kita pun bisa melihat sejauh mana ketulusan itu boleh berproses di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bisa melihat kiri kanan kita. Mungkin anak-anak kita saat ini sedang duduk bersama-sama dengan kita. Mungkin saat ini mereka sedang ambil bagian juga, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yuk kita bersama-sama melihat gitu loh, satu dengan yang lainnya, kiri kanan kita. Lihat bagaimana cinta kasih Tuhan ya, bagaimana bagaimana cinta itu bisa bertumbuh dengan baik. Anak-anak boleh bertumbuh dengan
begitu ceria, anak-anak boleh bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman indah mereka. Dan juga mari secara khusus kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat satu dengan yang lainnya. Sudah berapa banyak guratan yang muncul di wajah pasangan kita? Sudah berapa banyak rambut putih yang muncul di pasangan kita? Sudah sejauh mana keriput-keriput yang ada di pasangan kita? Dengan demikian kita bisa melihat sejauh itulah cinta kasih membentuk, bertumbuh, berkembang dalam setiap usia atau berjalannya usia kita. Dan cinta kasih itu bukan hanya pada akhirnya bukan hanya sekedar komunikasi saja, tapi ada ikatan batin yang boleh terjalin di dalamnya. Ketulusan terlihat nyata di dalamnya. Ketulusan akan nampak apabila yang satu pergi ke sana ataupun yang akan bertanya hal yang paling simpel, mamamu kemana? Loh kak, kemana kak? Gitu. Kak, ayo pulang. Dek, rindu. Bukan hanya rindu, tetapi salah satu sebagai bentuk was-was, kekhawatiran. Itu semua terbentuk di dalamnya. Dan di dalam rasa cinta yang tulus akan memunculkan sebuah kerinduan yang begitu luar biasa. Sama halnya saat ini, di mana kita mencintai dan begitu merindukan persekutuan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita memiliki kerinduan yang sama, rasa cinta yang sama, untuk dapat bersama-sama bersekutu saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama saat ini ya, kalau di rumah ada salib, saat ini kita coba lihat, pandang salib itu. Dia bukan sekedar simbol yang ada, tetapi ada makna yang terdalam di dalam, boleh tulis di dalamnya. Makna cinta kasih Tuhan yang begitu tulus, yang Ia sampaikan. Tanpa harus melihat ya, tanpa harus melihat latar belakang setiap orang, tanpa harus menilai seberapa banyak engkau mencintai aku, ataupun tanpa harus menuntut, saya udah mencintai kamu kayak gini, kamu harus cinta saya. Sejauh itu Tuhan sudah berkorban, Tuhan mencintai kita gitu. Sejauh itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saat ini pun, ini merupakan bukti di mana Tuhan mencintai kita dengan tulus. Tuhan mencintai kita dengan tulus. Buktinya apa? Tuhan menginginkan kita mulai persekutuan kita di tiap-tiap keluarga kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan menginginkan anggota keluarga kita menjadi anggota keluarga yang solid, yang dimana semuanya dibangun dengan komunikasi yang sehat, yang dimana satu dengan yang lainnya saling memahami dan mau belajar untuk mengenal tiap pribadi yang ada. Tuhan menginginkan itu kita mulai dari kehidupan anggota keluarga kita. Itulah yang menjadi kekuatan dalam ruang persekutuan ini. Inilah salah satu bentuk cinta kasih Allah yang begitu luar. Tuhan Allah tidak menginginkan kita mengalami kelemahan tubuh ataupun segala sesuatunya. Tuhan menginginkan kita untuk kuat dulu di dalam. Kamu harus kuat dulu di dalam anggota keluargamu. Kamu harus saling menguatkan satu setiap yang lainnya dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan itu. Dan saat Tuhan memberikan cinta kasih-Nya yang tulus bagi kita, sudahkah kita merasakan itu? Sudahkah kita mensyukuri segala sesuatu yang ada? Ataukah kita hanya melihat, oh ini maksudnya begini? Ataukah kita sedang membanding-bandingkan? Kenapa yang lain sudah ini? Kenapa tidak mencoba untuk mengkoreksi? Bagaimana Tuhan, saya diajarkan untuk berhikmat, melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Berhikmat. Mampukan saya untuk melihat
melihat cinta kasih-Mu boleh bekerja saat ini dalam situasi saat ini. Pandemik ini mengajarkan kita bersama-sama melihat cinta kasih Tuhan Allah dalam ketulusan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menjaga kita dengan begitu luar biasanya. Jangan balas cinta kasih Tuhan dengan satu bentuk penolakan atau lari darinya. Bukankah kita kalau merasakan cinta bertepuk sebelah tangan sakit ya? Maka jangan lakukan itu. Saat ini Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar, menyambut kita, memberikan kita pelukan yang kuat. Ia mencintai kita dengan tulus. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang padanya, sambut cinta kasih-Nya dengan penuh syukur dan sukacita. Begitupun untuk anak-anak yang terkasih, naikkan syukur kepada Tuhan. Cinta kasih-Nya mengajarkan kita untuk mengenal arti kata bersabar dan juga bersyukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini sebelum saya akan menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya minta Bapak Ibu ya, tiap anggota keluarga yang ada bisa untuk menulis di satu kertas. Saya minta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saat ini menyiapkan satu kertas dan menulis dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu apakah arti cinta kasih yang tulus? Ya, poin pertama. Poin kedua, apakah yang menjadi penghambat dalam mewujudkan cinta kasih yang tulus? Apabila Bapak Ibu sudah menulis dua hal itu, jawaban dari dua pertanyaan tersebut, saya minta Bapak Ibu untuk memegang kertas itu, dan kemudian mengambil foto untuk itu, dan bisa dikirimkan ke WA grup Jemaat GPIB Efata Batu Kajang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.